Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Wahab, peserta Lacar CPNS gelombang kelima angkatan 127, penempatan di lapas kelas 2B Tobelo, Maluku Utara. Ingin sharing gagasan, berbagi pengetahuan dengan teman-teman sekalian tentang isu kontemporer. Baik, tanpa memperpanjang waktu, tanpa bertele-tele, langsung saja saya bahas bahwa saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan logika sederhana, pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 miliar dan akan terus bertambah, sementara sumber daya alam dan tempat tinggal tetap. Maka manusia di dunia akan semakin keras berebut untuk hidup agar mereka dapat terus melanjutkan hidup. Kondisi inilah yang menuntut hadirnya peran globalisasi dan pasar bebas yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia. Isu lainnya yang dapat menyita perhatian publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan cyber atau cybercrime, tindakan pencucian uang. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya yang tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi tantangan bagi masyarakat, tidak memilih apakah dia warga biasa atau warga sipil, sehingga sebagai pegawai negeri sipil harus mampu membendung setiap pengaruh yang datang dengan memahami berbagai isu secara komprehensif dan bisa memproteksi diri agar menjadi benteng pertahanan perekat bangsa. Olehnya itu, setiap PNS harus mampu memahami berbagai ragam isu yang berkembang di dunia yang serba global. Di antaranya adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry atau pencucian uang, perang asimetris, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan bahas satu persatu isu yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, korupsi. Sebagaimana pengetahuan masyarakat umumnya bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dimana mengambil uang negara tanpa sepengetahuan pribadi atau pemiliknya, dengan maksud untuk memperkaya diri, dengan maksud untuk memperkaya keluarga dan sebagainya. Di Indonesia sendiri korupsi dibagi dalam dua fase, yaitu fase pra-kemerdekaan yang meliputi zaman kerajaan dan penjajahan, dan fase kemerdekaan yang meliputi Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi hingga saat ini. Zaman kerajaan, pada zaman ini kasus korupsi lebih banyak terkait aspek politik, kekuasaan, dan usaha-usaha memperkaya diri sendiri dan kerabat kaum bangsawan sehingga menjadi pemicu perpecahan. Sedangkan zaman penjajahan, praktik korupsi di era ini meluas ke dalam sistem budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Budaya korupsi yang berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang diciptakan sebagai budaya politik untuk kepentingan penjajah. Representasi budak-budak politik tersebut dimanifestasikan dalam struktur pemerintahan administratif daerah. Berikut zaman modern. Zaman modern sekarang ini kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang teroriskan hingga saat ini. Dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia bahkan telah beranak pinak lintas generasi. Pada masa reformasi, berbagai lembaga telah dibentuk untuk memberantas korupsi yang pada zaman Orde Baru hanya melingkar di pusat kalangan elit kekuasaan. Namun dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka kasus korupsi merebak ke semua lini pemerintahan hingga daerah dan menjalar ke setiap sendi-sendi bidang kehidupan bangsa. Berikut yaitu narkoba. Seiring dengan pesatnya perkembangan arus ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, maka timbul pula tatanan kehidupan yang baru dan dalam berbagai dimensi. Transisi yang terjadi ini akhirnya dapat menghubungkan semua orang dari berbagai belahan dunia. Semuanya dapat terkoneksi, disadari atau tidak. Hal ini telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Salah satunya adalah bahaya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Yang berikut
terorisme yang merupakan salah satu kejahatan internasional yang paling ditakuti oleh warga bangsa. Deretan kejahatan terorisme di dunia sudah banyak terjadi. Ledakan bom di gedung World Trade Center New York pada tanggal 11 September 2001 dan sebuah pesawat menubruk pusat keamanan Amerika Serikat Pentagon beberapa menit kemudian. Aksi terorisme yang tak pelak menebar ketakutan di kalangan berbagai pihak, baik dari pihak Amerika Serikat maupun masyarakat internasional. Berikut tindakan pencucian uang, yaitu kejahatan di bidang keuangan yang harus dihindari oleh seorang PNS adalah tindak pidana pencucian uang atau bahasa kerennya adalah money laundering. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang atau harta kekayaan tadi tidak dapat terdeteksi sebagai uang hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang harta kekayaan yang halal seperti uang-uang bersih. Berikut adalah proxy war, di mana kejahatan tersebut merupakan bagian daripada perang namun tidak secara fisik. Artinya, sederhananya adalah perang dengan menggunakan teknologi, atau bahasa trennya adalah perang asimetris. Demikianlah pemahaman, pengetahuan, wawasan yang dapat saya sharing bersama dengan teman-teman. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.